Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan jika kuat medan listrik di suatu titik adalah 0. Soal yang pertama, dua muatan listrik A dan B terpisah sejauh 30 cm seperti pada gambar. Ini gambarnya, ada muatan A plus 3 mikrokulum dan muatan B plus 12 mikrokulum. Jaraknya adalah 30 cm. Kuat medan listrik 0 terletak pada titik yang berjarak titik-titik. Pilihannya adalah 10 cm di kiri B, 10 cm di kanan A, 10 cm di kiri A, 40 cm di kanan B, dan 40 cm di kiri A. Sebelum mengerjakan lebih lanjut, jika bertemu dengan soal seperti ini, kita harus menentukan terlebih dahulu letak suatu titik di mana kuat medan listriknya adalah 0. Nah, kita tidak tahu letaknya di mana, apakah di antara A dan B, apakah di sebelah kanan B, atau mungkin di sebelah kiri A. Untuk itu, kita coba cari satu persatu dulu. Misalnya, kita letakkan titik C di sini, di sebelah kanan B. Misal ya, ini C. Maka, kita bisa menggambar garis gaya listrik atau arah kuat medan listriknya. Ingat bahwa muatan uji kemarin atau muatan pada suatu titik kemarin dianggap selalu positif. Jadi ini positif, ini positif, ini positif. Jadi di titik C, yang pertama, kuat medan listrik terhadap muatan A. Karena ini positif, berarti gaya kolumnya tolak menolak, maka arah kuat medan listriknya ke kanan, EA. Kemudian, terhadap titik B, kuat medan listriknya, gaya kolom yang terjadi juga tolak menolak karena kedua-duanya sama-sama positif. Maka arah EB juga ke kanan. Berarti resultannya nanti adalah penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan sedangkan kedua muatannya positif, berarti tidak akan mungkin kuat medannya akan 0 ya. Berarti tidak mungkin di sini. Tidak mungkin di sini. Kemudian kita coba lagi. Misalnya di sebelah kiri A. Nih, titik C misalnya kita tempatkan di sini. Arah kuat medan listrik terhadap titik A, karena yang terjadi tolak menolak berarti arahnya ke kiri, EA. Kemudian kuat medan listrik terhadap titik B, arahnya juga ke kanan, ke kiri, yaitu EB. Karena dia searah kuat medan listriknya, berarti tidak akan mungkin kuat medan listriknya di titik ini adalah 0. Berarti kita coret lagi ya, berarti tidak mungkin di sini. Terakhir, kita coba tempatkan titik C di tengah-tengah, di antara, bukan di tengah-tengah, berarti di antara A dan B, yang kita tidak tahu berapa jarak dari A, berapa jarak dari B. Misalnya di sini, ini titik C. Nah, kuat medan di titik C ini terhadap muatan A, arahnya ke kanan, EA. Kemudian kuat medan listrik titik C terhadap muatan B, arahnya ke kiri, EB. Karena muatan di C positif,
muatan B positif, maka dia menolak gaya Coulombnya dan arah kuat medannya ke kiri seperti itu. Nah, berarti ada kemungkinan resultan atau kuat medan di titik C ini sama dengan 0, karena ini sudah jelas selisih atau saling berlawanan. Dia nanti akan saling menghilangkan. Berarti bisa terjadi pada jarak tertentu suatu saat kuat medan listriknya adalah 0. Ya. Kita tuliskan di sini EC sama dengan EA dikurang EB. EB bin di sini karena dia berlawanan dengan EA atau EA-nya ke kanan, EB-nya ke kiri. Nah, EC dikatakan tadi bahwa kuat medan listriknya 0, berarti EC 0 sama dengan EA min EB. Boleh dibalik supaya lebih mudah. EA dikurang EB sama dengan 0. Maka EA akan sama dengan 0 plus EB, atau EA sama dengan EB. Nah, kita tuliskan persamaan kuat medan listriknya untuk EA sama dengan K QA per R A kuadrat sama dengan K QB per RB kuadrat. Nah, kita tadi belum menentukan RA dan RB-nya. Kita anggap jarak dari titik C ke A itu adalah R misalnya. Ya, R. Berarti jarak dari titik C ke muatan B adalah sisanya. Kita namakan dengan 30 min R. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada variabel yang sama, yaitu K, yang boleh kita hilangkan. Tinggal QA dan QB. QA besarnya 3 mikrocoulomb kali 10 pangkat min 6 per RA-nya tadi adalah R kuadrat sama dengan QB 12 dikali 10 pangkat min 6 per RB tadi kita namakan dengan 30 min R. 30 min R kuadrat. Adakah yang bisa kita coret lagi, yaitu 10 pangkat min 6. Tinggal 3 dengan 12. Ini juga bisa kita sederhanakan. Sama-sama kedua ruas kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, di sini 1. 12 dibagi 3 juga, di sini 4. Jadi bisa kita tuliskan dengan 1 per R kuadrat sama dengan 4 per 30 min R kuadrat. Nah, supaya mengerjakannya menjadi lebih mudah, maka pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kuadratkan. Kita lanjutkan di sini. 1 itu sama dengan 1 kuadrat, ya. Kita buat seperti ini. 1 sama dengan 1 kuadrat. R kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama dengan. Nah, 4 kita ganti dengan berapa kuadrat yang hasilnya 4? Yaitu 2. 30 min R. Ini kuadrat. Sehingga ini bisa kita coret. Tinggal 1 per R sama dengan 2 per 30 min R. Selanjutnya, ini kita kalikan silang. 2 dikali dengan R menjadi 2R. Kemudian 1 dikali dengan 30 min R. 2R sama dengan 1 dikali 30, 30. 1 dikali min R,
min R. Yang sama-sama memiliki variabel R kita kumpulkan di ruas sebelah kiri. 2R. Min R-nya pindah ke sebelah kiri, tandanya menjadi plus R sama dengan 30. 2R ditambah R menjadi 3R sama dengan 30. R sama dengan 30 per 3. Maka R sama dengan 10 cm. Nah, jawabannya kita dapatkan 10 cm. Nah, R tadi adalah jarak dari A ke C. Berarti R ini adalah 10 cm di kanan A. Ya, jawabannya yang B.